Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Zuriati Habibah. Kali ini kelompok kami akan membahas mengenai bisnis model kanvas dari produk kami, yaitu minyak kelapa. Saya dari kelompok 7 dan rekan saya yaitu Lukman Hakim dan Thorik Aziz Saifullah akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas yang telah kami buat. Kami memiliki 9 bisnis model kanvas atau 9 blok bisnis model kanvas. Blok yang pertama yaitu mass market. Mass market atau pasar massa ini merupakan pasar yang luas yang melibatkan masyarakat umum. Mass market ini tidak hanya membedakan tingkatan terhadap masyarakat, artinya mass market ini melayani konsumen dengan satu keinginan. Salah satu contoh produk yang cocok untuk segmen ini adalah produksi barang-barang harian atau konsumsi seperti bahan-bahan pokok, dan di sini kami mengambil contoh produksi minyak kelapa. Hal ini dikarenakan barang tersebut dipakai oleh masyarakat setiap harinya, baik itu kalangan menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Dan adapun customer segmen yang ditujukan kepada ibu rumah tangga, pedagang, dan masyarakat. Alasan kami memilih segmen mass market ini, yang pertama adalah karena laju produksi yang dapat terkontrol atau cepat dengan menggunakan mesin otomatis. Yang kedua, barang yang diproduksi juga secara efisien dan meningkat sehingga dapat dengan cepat tersalurkan kepada masyarakat. Yang ketiga, mampu menghasilkan keuntungan yang cukup besar dalam waktu yang singkat. Dan yang keempat, meski dengan persaingan yang cukup ketat, dengan adanya inovasi-inovasi maka pemasaran barang akan meningkat. Yang kelima, berkurangnya biaya yang diperlukan untuk menggaji tenaga kerja. Dan yang keenam, karena produksi dilakukan oleh mesin, otomatis akurasi produk akan semakin tinggi. Nah, blok yang kedua adalah value proposition. Yang pertama adalah performance, yaitu dibuat dengan proses penyaringan sehingga memperpanjang waktu ketahanan kualitas. Kemudian ada price, menjual dengan harga yang sedikit lebih murah dari brand lain. Yang kemudian ada accessible, menyediakan marketplace online, menyediakan jasa COD dan delivery, dan menerima pemesanan seluruh Indonesia. Kemudian blok yang ketiga atau blok selanjutnya yaitu channel. Channel ini yang pertama kami menyebarkan iklan baik melalui digital maupun non-digital, serta brosur iklan di sosial media seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lainnya. Yang kedua, kami meletakkan produk di sebuah marketplace yang banyak dipakai oleh masyarakat seperti Shopee, GrabFood, dan lainnya. Yang ketiga, kami menyebarkan produk di supermarket terdekat. Saya akan jelaskan blok yang keempat, yaitu customer relationship. Customer relationship ialah strategi pemasaran terbaik dalam mempertahankan klien, konsumen atau pelanggan yang telah ada dengan cara mengelolanya agar melakukan pembelian berulang sehingga konsumen tidak akan lari ke kompetitor. Adapun customer relationship dari produk kami adalah yaitu pertama, menyediakan layanan agar customer bisa memberikan saran dan kritikan terhadap produk kami. Yang kedua yaitu memberikan reward kepada customer yang mencapai batas pembelian tertentu. Dan yang ketiga adalah membuat kartu membership. Dengan mendaftar sebagai member, maka customer dapat mendapatkan keistimewaan tertentu seperti potongan harga dan bonus lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan blok yang kelima, yaitu revenue stream. Revenue stream merupakan istilah yang disadur dari bahasa Inggris yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti aliran pendapatan. Jadi pengertian dari istilah ini sendiri secara luas berarti berkaitan dengan dana yang dimiliki perusahaan untuk dikembangkan atau dikelola. Adapun revenue stream dari produk kami adalah yaitu pertama, keuntungan yang diperoleh dari penjualan produk minyak kelapa kami. Yang kedua, dari penjualan atau pengolahan sisa industri seperti batok kelapa, air kelapa, dan sabut kelapa. Selanjutnya, blok yang keenam yaitu key resource. Key resource adalah sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition. Adapun key resource dari
produk kami adalah yang pertama modal, yaitu dana yang dibutuhkan untuk memulai usaha. Yang kedua manusia, yaitu karyawan atau tenaga kerja yang dibutuhkan untuk melakukan produksi barang. Dan yang ketiga adalah mesin, yaitu alat untuk membuat produk minyak kelapa. Yang keempat adalah pabrik atau tempat berlangsungnya kegiatan produksi. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah transportasi, yaitu untuk menyalurkan barang kepada pelanggan atau toko. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari Thoriq Aziz Saifullah. Masuk ke materi key activities. Yang pertama, produksi. Proses produksi minyak kelapa yang dilakukan secara berurutan, mulai dari penyediaan bahan baku hingga pengemasan produk. Yang kedua, brand produk, yaitu ikon suatu produk untuk memberikan daya tarik kepada konsumen atau pelanggan. Yang ketiga, promosi. Promosi ini bertujuan untuk customer segment mengenal produk dan berniat membeli produk yang dipromosikan. Masuk ke materi key partnership. Key partnership kami terbagi menjadi 4. Yang pertama, petani kelapa, yaitu bekerja sama dengan petani kelapa untuk menjaga stok bahan produksi. Yang kedua, selebgram. Selebgram ini sebagai mitra kerjasama untuk mempromosikan dan menjelaskan produk fresh oil kepada konsumen sehingga tertarik untuk membeli produk. Yang ketiga, apotek. Apotek ini cocok dijadikan sebagai tempat supplier karena produk fresh oil ini digunakan sebagai obat atau kecantikan. Yang keempat, salon pijit, karena fresh oil bekerja sama dengan salon pijit. Masuk ke materi terakhir, cost structure. Yang pertama, penyediaan bahan baku. Penyediaan bahan baku ini tidak memerlukan dana yang cukup banyak karena telah bekerja sama dengan petani sehingga bahan baku tersedia langsung dari tempat produksi. Yang kedua, operasional. Terdiri dari biaya pengeluaran bahan baku, biaya produksi, dan biaya promosi.